Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, langsung saja kita ke bagian pertama. Di sini langsung ke konsep utama dari pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi jika ada sebuah fungsi yang dimana fungsinya itu ada tanda mutlaknya, kemudian kurang daripada A, untuk melepaskan tanda mutlaknya adalah tinggal kita jadikan si fx itu atau si fungsi itu berada di antara min A sampai A. Nah, kalau ada tanda sama dengannya berarti sesuai dengan tanda pertidaksamaannya, yaitu ada tanda sama dengannya. Nah, kalau misalkan sebuah fungsi fx yang ada tanda mutlaknya lebih dari suatu bilangan, misalkan di sini A, maka untuk melepaskan tanda mutlaknya adalah kita buat menjadi dua kondisi, di mana kondisi pertama fx lebih dari A, atau fx kurang dari min A. Begitu juga untuk yang lebih dari sama dengan, sama, bedanya hanya di tanda sama dengannya. Oke, jadi sudah terlihat ya bedanya ya. Kalau misalkan dia kurang dari, maka kita buat si fx itu berada di antara min A sampai A. Tetapi kalau misalkan lebih dari A, itu ada dua kondisi. Nah, ini konsep utamanya dari pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke, jelas ya? Nah, kita lanjut ke contoh-contoh soalnya nih. Contoh yang pertama, misalkan kita disuruh menentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Oke, kita coba jawab dulu yang bagian A. Di sini mutlak 2x min 7 kurang dari 3. Oke, karena kurang dari, maka untuk melepas tanda mutlaknya kita buat di sini 2x min 7 ini berada di antara min 3 sampai 3. Berarti min 3 kurang dari 2x min 7 kurang dari 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian seperti di video sebelumnya, kalau ada pertidaksamaan bentuk yang seperti ini, kita buat yang tengah itu sisa x-nya saja. Berarti min 7 harus kita pindahkan ke kiri ataupun ke kanan. Maka kita akan dapatkan min 3 ditambah 7 kurang dari 2x kurang dari 3 ditambah 7. Seperti itu. Min 3 ditambah 7 kita dapat, nanti dulu. Ini bisa kita langsung bagi nih. Kita bagi sama 2 ya. Karena kita butuh yang di tengah itu hanya X saja, berarti masing-masing ruas kita bagi sama 2. Nah, maka kita dapatkan min 3 tambah 7 yaitu 4. 4 dibagi 2 yaitu 2. Kurang dari X kurang dari 3 tambah 7 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya berada di antara 2 sampai 5. Oke, jelas ya. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Nah, di sini sama, hampir sama ya dengan yang A ya. Jadi cara melepaskan mutlaknya adalah kita buat si 3x min 2 ini berada di antara min 4 dan 4. Jadi kondisinya nanti seperti ini. Nah, berarti ini kita tambahkan dengan 2 ya, karena kita pindahkan yang min 2, yang tengah sisa 3x, T4 ditambah sama 2. Kemudian langsung saja ini kita bagi sama 3, biar yang tengah sisa x-nya saja. Oke, min 4 ditambah 2 adalah min 2, berarti min 2 dibagi 3 adalah min 2 per 3, kemudian kurang dari x kurang dari 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi himpunan penyelesaian yang kita dapatkan adalah X-nya berada di antara min 2 per 3 sampai 2. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Carilah himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut. Nah, ini ada 5 soal ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada 2 cara nih. Ya, jadi kalau misalkan pertidaksamaannya itu ada di kedua ruas, ini ada 2 cara untuk mengerjakannya. Kita coba jawab yang pertama dulu. Nah, cara yang pertama ini tinggal kita jumlahkan kedua ruasnya. Jadi 1 min 2x kita
jumlah dengan X min 2, kemudian dikali dengan 1 min 2X. Nah, ini tinggal kita kurang X min 2, lebih dari sama dengan 0. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini kita dapatkan berarti 1 dikurangi 2 min 1, kemudian min 2X tambah X min X dikali dengan, nah ini kita buka ya kurungnya ya, berarti min X min 2X, kita dapat min 3X di sini, kemudian 1 ditambah 2 ya, karena min kali min 2 itu jadi positif 2, 1 ditambah 2 itu adalah 3, lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian ini negatifnya bisa kita keluarkan ya, jadi nanti bentuknya menjadi X plus 1, kemudian ini juga negatifnya kita keluarkan dikali sama negatif, nah ini jadi 3X min 3, lebih dari sama dengan 0. Nah, negatif kali negatif itu kan positif ya, jadi ini kita coret saja. Nah, berarti dari sini ini kita dapat X sama dengan min 1, yang ini juga kita dapat berarti 3X sama dengan 3, berarti X sama dengan 1. Nah, yang paling kecil kan adalah min 1 ya, karena tandanya lebih dari, cara cepatnya adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 1. Jadi yang paling besar itu kita taruh di kanan, yang paling kecil kita taruh di kiri. Dan tandanya kalau yang paling kecil itu adalah kurang dari sama dengan, kalau yang paling besar tandanya adalah lebih dari sama dengan. Tapi itu khusus untuk yang tanda di soalnya itu lebih dari sama dengan. Kalau yang kurang dari sama dengan nanti kita bahas yang di bagian B. Oke. Nah, cara kedua itu kita kuadratkan kedua ruas. Jadi 1 min 2X kita kuadratkan lebih dari X min 2. Nah, ini juga kita kuadratkan. Nah, untuk mengkuadratkannya berarti cara cepatnya aja ya. 1 dikuadratkan 1, kemudian 2 kali 1, 2 kali min 2 adalah min 4X. Kemudian min 2X dipangkatkan 2 berarti plus 4X kuadrat. Lebih dari sama dengan X dikuadratkan dapat X kuadrat. 2 kali X, 2X, 2X kali min 2 adalah min 4X. Kemudian min 2 dikuadratkan adalah plus 4. Oke, kemudian tinggal kita pindah-pindahkan saja. Di sini yang ada X kuadratnya 4X kuadrat dan X kuadrat. Kalau X kuadrat kita pindahkan ke kiri berarti menjadi negatif, sehingga 4X kuadrat dikurangi X kuadrat kita dapat 3X kuadrat. Kemudian min 4X ditambah 4X, karena min 4X yang di kanan akan pindah ke kiri nih, berarti kita coret habis ya, karena min 4X ditambah 4X itu 0. Kemudian 1 dikurang sama 4, 1 kurang 4 adalah 3, lebih dari sama dengan 0. Nah, ini 3 nya bisa kita keluarkan sehingga kita dapatkan X kuadrat min 1 ya, 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini 3 nggak usah kita lihat ya, maksudnya tidak dalam solusinya, jadi yang kita lihat yang ada X nya saja. Berarti ini kalau kita faktorkan kita mendapatkan X plus 1 dan X min 1 di sini, lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau X plus 1 berarti nanti jadi X sama dengan min 1, X min 1 berarti jadi X sama dengan 1. Oke ya. Nah, kemudian yang paling kecil itu kan min 1 ya, berarti yang paling kecil itu mendapatkan tanda kurang dari sama dengan, min X kurang dari sama dengan min 1, atau yang satu lagi adalah X lebih dari sama dengan 1. Itu kalau misalkan tandanya lebih dari, jadi hasilnya akan sama. Nah, tetapi untuk cara yang kedua itu bisa digunakan ketika X-nya itu masih berpangkat kecil. Kalau misalkan X-nya sudah berpangkat lebih besar, itu akan sulit untuk digunakan. Maka lebih direkomendasikan untuk menggunakan cara yang pertama. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang ke B. Kita jawab yang B dulu nih. Nah, cara pertama dulu kita gunakan.
Cara pertama adalah kita menjumlahkan ya. Jadi 2x min 3 kita jumlahkan dengan x plus 4. Kemudian dikali 2x min 3 kita kurang sama x plus 4. Tandanya kurang dari sama dengan 0. Nah, dibuat kurang dari sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Berarti dapat 3x plus 1 kurang dari, ini kita lepas dulu kurungnya. Berarti 2x dikurangi x adalah x. Kemudian min 3 min 4 adalah 7. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ini berarti kita dapat nilai x-nya adalah min 1/3 ya. Bagi yang bingung, cara mendapatkannya adalah 3x plus 1-nya kita sama dengan 0. Berarti di sini 3x sama dengan min 1, x-nya adalah min 1/3. Gitu cara mendapatkannya. Nah, untuk yang x min 7 juga sama. Cara mendapatkannya kita sama dengan 0. X-nya dapat 7. Di sini x sama dengan 7. Nah, kemudian lihat di sini tandanya adalah kurang dari. Kalau di contoh yang A tadi tandanya adalah lebih dari. Sehingga dia ada dua kondisi. Kalau kurang dari itu hanya satu kondisi, di mana himpunan penyelesaiannya adalah x-nya berada di antara yang paling kecil kita taruh di sini 1/3 min 1/3, karena tandanya ada tanda sama dengan di situ, maka kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 7. Jelas ya? Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua kita menggunakan pengkuadratan di kedua ruas. Nah, jadi dua-duanya kita kuadratkan. 2x min 3 dikuadratkan, 2x dikuadratkan dapat 4x kuadrat. Kemudian 2 kali 2x 4x, 4x dikali min 3 itu min 12x. Kemudian min 3 dikuadratkan itu dapat 9, kurang dari sama dengan x dikuadratkan dapat x kuadrat, 2 kali x 2x kali 4 yaitu 8x. Kemudian 4 dikuadratkan dapat 16. Yang ada di kanan kita pindah ke kiri semua. Berarti di sini 4x kuadrat akan dikurang dengan x kuadrat sehingga kita dapat 3x kuadrat di sini. Kemudian min 12x min 8x lagi berarti min 20x, dan 9 dikurangi 16 yaitu min 7, kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk memfaktorkannya lebih gampang. Yang A ini atau koefisien dari x kuadrat kita kali ke ujung, kita kali ke 7 nih, ke min 7. Berarti di sini nanti menjadi x kuadrat min 20x min 21 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini baru kita faktorkan seperti biasa. Berarti ini x, kemudian kita cari angka yang jika dikalikan hasilnya min 21 tetapi dijumlah hasilnya min 20. Berarti kita dapat min 21 sama plus 1. Oke ya. Nah, tadi kan di awal kita mengalihkan 3 ini ke min 7. Maka di hasil akhir pun kita bagi sekarang sama 3. Kita bagi 3. Jadi kita dapat x min 7 dikali dengan x tambah 1/3 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini akan kita dapat x sama dengan 7. Yang satu lagi kita dapat x sama dengan min 1/3. Ingat, kalau tandanya kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya yaitu kita tulis yang paling rendah dulu 1/3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan yang paling besar yaitu 7. Sama hasilnya. Jelas ya? Itu adalah cara yang kedua. Kita lanjut ke yang C. Nah, ini yang C juga sama ya. Yang C sama, hanya tandanya saja yang berbeda. Ini kurang dari doang. Kalau tadi di A sama B itu ada tanda sama dengannya, tapi cara pengerjaannya sama. Nah, ini kita coba menggunakan cara satu saja ya. Berarti x plus 2 kita tambah dengan 2x tambah 1, kemudian dikali dengan x plus 2 kita kurang dengan 2x plus 1. Nah, ini tandanya kurang dari 0, nggak ada sama dengan. Oke, kita hitung
berarti ini kita dapat 3x plus 3. Ini kita buka dulu kurungnya, berarti x min 2x. X min 2x kita dapat min x di sini. Kemudian 2 dikurang 1, 2 kurang 1 adalah plus 1, kurang dari 0. Oke, nah seperti biasa 3x plus 3 kita sama dengankan dengan 0. Jadi 3x plus 3 sama dengan 0, berarti 3x sama dengan min 3, berarti x-nya adalah min 1, karena min 3 bagi 3. Kemudian yang min x plus 1 pun juga sama, kita sama dengankan dengan 0. Min x sama dengan min 1, berarti x-nya sama dengan 1. Oke, kita coret ini ya. Berarti di sini kita dapat x-nya sama dengan min 1, yang di sini kita dapat x-nya sama dengan 1. Nah, karena tandanya kurang dari, maka kita lihat di sini yang paling kecil adalah yang min 1 ya. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya kita tulis yang paling kecil dulu. Min 1 kurang dari x kurang dari 1. Nah, cara yang kedua silahkan kalian coba sendiri ya. Caranya sama seperti yang di nomor A sama B. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu yang D. Mutlak 2 min x lebih dari 2 mutlak 2x min 1. Nah, ini kita akan coba jawab menggunakan cara pertama. Berarti yang bagian pertamanya di sini 2 min x kita jumlah dengan 2x min 1. Kemudian 2 min x kita jumlah dengan dikurang ya, dikurang 2x min 1, tandanya lebih dari 0. Oke, tinggal kita hitung. 2 kurang 1 adalah 1, min x ditambah 2x itu adalah x. Kemudian ini kita buka dulu kurungnya seperti biasa, berarti min x min 2x, jadi min 3x di sini. Kemudian 2 ditambah sama 1 yaitu 3, lebih dari 0. Oke, nah ini sama kayak tadi, 1 plus x nya kita sama dengankan dengan 0, berarti x nya kita dapat min 1, dan min 3 x plus 3 kita sama dengankan dengan 0, maka di sini min 3x sama dengan min 3, berarti x nya sama dengan min 3 bagi min 3 yaitu 1, berarti min 1 dan 1. Jadi kita dapat x yang min 1 dan yang lagi adalah x nya sama dengan 1. Nah, karena tandanya lebih dari, berarti dia ada dua kondisi nih untuk himpunan penyelesaiannya. Kondisi yang pertama adalah yang paling kecil mana? Min 1 ya. Berarti x kurang dari min 1, atau kondisi yang kedua yang paling besar, yaitu x lebih dari 1. Seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua silahkan kalian coba sendiri. Oke, di soal yang terakhir ini atau soal yang E, di sini di dalam tanda mutlaknya adalah fungsi pecahan. Nah, ini bisa juga kita tulis menjadi mutlak dari 3 min 2x dibagi dengan mutlak dari 2 plus x kurang dari sama dengan 4. Nah, kemudian mutlak dari 2 plus x atau yang ada di bawah kita pindahkan ke kanan. Jadi nanti posisinya menjadi ada di atas dia. Jadi mutlak 3 min 2x kurang dari sama dengan 4 dikali dengan, nah ini bisa kita balik ya, jadi x plus 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menggunakan dua cara juga seperti soal-soal sebelumnya, dimana yang akan kita coba di sini adalah cara yang pertama saja. Nah, dimana caranya adalah kita menjumlahkan dulu, jadi 3 min 2x ditambah dengan, nah 4-nya ikut nih, 4 dikali dengan x plus 2. Kemudian kita kalikan 3 min 2x dikurang 4 dikali x plus 2. Tandanya adalah kurang dari sama dengan 0. Oke, ini kita keluarkan dulu kurungnya, berarti 3 min 2x ditambah 4x ditambah 8, kemudian 3 min 2x ini juga kita keluarkan kurungnya, berarti min 4x min 8 kurang dari sama dengan 0.
Oke, kita sederhanakan. 3 tambah 8 11, min 2x ditambah 4x adalah 2x, dikali dengan 3 min 8 adalah min 5, kemudian min 2x min 4x adalah min 6x, kurang dari sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 2x tambah 11 ya. Kemudian dikali dengan, nah ini sama-sama negatif ya, negatifnya bisa kita keluarkan jadi negatif 1 dikali dengan 6x ditambah 5. Nah, yang di dalam menjadi positif semua nanti. Kemudian kurang dari sama dengan 0. Nah, kita mau menghilangkan min 1-nya nih. Jadi harus kita kali dengan min 1-nya itu sendiri. Biar menjadi positif ya. Sehingga bentuknya nanti akan seperti ini. 2x tambah 11 dikali dengan 6x ditambah 5. Oke, karena dikali dengan negatif 1, maka tandanya berubah menjadi lebih dari sama dengan 0. Jelas ya? Nah, kemudian X yang pertama yang kita dapatkan adalah min 11 per 2. Caranya adalah kita sama dengan 0 kedua-duanya. Tapi yang kedua, X yang kedua kita dapatkan yaitu min 5 per 6. Nah, lebih kecil yang mana nih? Lebih kecil yang min 11 per 2 ya. Jadi yang X1 lebih kecil daripada X2. Nah, kemudian kita lihat di sini tandanya lebih dari sama dengan. Berarti kalau lebih dari sama dengan, dia ada dua kondisi untuk himpunan penyelesaiannya. Kondisi pertama, X-nya kurang dari sama dengan min 11 per 2. Atau yang kedua adalah X lebih dari sama dengan min 5 per 6. Jadi seperti itu. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.